Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperpanjang jadwal pemutihan pembayaran pajak kendaraan hingga 30 September tahun ini. 2 pelaku pemalakan terhadap pengunjung Pantai Padang ditangkap. Lapas kelas 2A Muaro Padang memperketat pengawasan terkait aksi unjuk rasa besar-besaran pada 1 September 2025. Program pemutihan pajak di Sumatera Barat dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2025 telah berakhir. Selama periode itu, kantor Samsat Lubuk Sikaping menerima pemasukan lebih kurang 400 juta rupiah. Jumlah ini meningkat 100% dibanding sebelum periode program pemutihan pajak dilaksanakan. Terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memperpanjang program pemutihan pajak, langkah ini sangat diapresiasi oleh kantor Samsat Pasaman. Pasalnya, dari data yang mereka miliki, jumlah kendaraan bermotor di Pasaman yang wajib membayar pajak berkisar 60.000 unit. Namun, saat program pemutihan berlangsung, yang membayar pajak kendaraannya kurang dari 10%, yang hanya berkisar 4.000 unit saja. Namun hari pertama pada jadwal perpanjangan program pemutihan pajak, animo masyarakat masih rendah untuk membayar pajak. Hal itu terlihat dari sepinya orang yang antre untuk membayar pajak kendaraannya. Yang mendaftar untuk membayar pajak baru berjumlah 20 orang. Hal ini disebabkan perpanjangan jadwal program pemutihan pajak ini belum tersosialisasi dengan baik. Masyarakat Sumatera Barat dan khususnya masyarakat Pasaman bahwa untuk program pemutihan diperpanjang dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September. Maka dari itu kami himbau kepada masyarakat dan wajib pajak agar segera memanfaatkan kembali kegiatan pemutihan ini yang mana sangat bermanfaat untuk kendaraan kita dan bisa untuk mengurangi denda-denda yang bagi pajak kendaraan yang mati. Syarat dan ketentuan pada jadwal yang diperpanjang ini masih sama dengan sebelumnya, yakni pemutihan pajak berupa bebas pokok pajak dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebelumnya, serta bebas pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus 2 pelaku pemalakan terhadap pengunjung Pantai Padang di kawasan Padang Barat, pusat kota Padang, pada Minggu malam. 2 pelaku bernama Denny, berusia 30 tahun, dan Miko, 27 tahun, diringkus polisi di 2 lokasi di Padang Barat. Keduanya diringkus polisi tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolresta Padang. Penangkapan kedua pelaku atas laporan korban seorang pelajar saat berada di kawasan Pantai Padang. Korban dipalak kedua pelaku karena takut korban memberikan 2 buah telepon genggam miliknya. Akibatnya, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mencari barang bukti yang telah dijual kedua pelaku kepada penadah. Hasil pemeriksaan sementara, mereka berdua telah berulang kali memalak pengunjung Pantai Padang. Sasarannya adalah remaja yang berpasangan. Pemerasan yang terjadi di wilayah sekitaran Kota Padang, terutama di tempat wisata Pantai Padang. Kita berhasil mengamankan pelaku di daerah Taman Hidayah. Untuk kerugian itu handphone ada beberapa karena dari korban pada saat itu bersama temannya juga. Namun untuk tersangka berhasil kita amankan 2 orang. Kini kedua pelaku masih mendekam di Polresta Padang dan dijerat dengan pasal tentang pemalakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus pemalakan di objek wisata di Padang telah sering terjadi. Pemerintah Kota Padang harus mempunyai strategi yang jitu
agar wisatawan tak lagi dijadikan objek oleh masyarakat sekitar, tapi harus dijadikan subjek agar mereka betah dan berulang datang ke objek wisata itu. Alfi melaporkan dari Padang. Meski tak berhubungan secara langsung, Lapas Kelas 2A Muaro Padang memperketat pengawasan terkait aksi unjuk rasa besar-besaran pada 1 September 2025. Beginilah suasana di pintu masuk Lapas Muaro Padang. Barang-barang bawaan tamu diperiksa secara teliti oleh petugas. Tidak hanya barang bawaan, namun para tamu juga diperiksa. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang yang dilarang. Kalapas Kelas 2A Muaro Padang mengatakan, sesuai dengan perintah Dirjen Pemasyarakatan, pihaknya melakukan pengawasan ketat, baik terhadap tamu maupun terhadap warga binaan pemasyarakatan. Namun menjelang aksi besar-besaran pada 1 September, pengamanan dan pengawasan lebih ditingkatkan. Bahkan, pihak lapas telah berkoordinasi dengan pihak keamanan, seperti tentara dan polisi, jika terjadi situasi yang di luar kendali. Terkait dengan fenomena yang terjadi, ada rencana demo besar-besaran pada tanggal 1 ini terkait dengan antisipasi terjadinya gangguan keamanan di lapas apabila terjadi demo besar-besaran tersebut. Kami diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah, yaitu melakukan mapping, kemudian mempersiapkan petugas-petugas dan mensiagakan petugas-petugas yang ada di dalam lapas. Meskipun pengawasan makin diperketat, namun jam besuk tetap normal karena banyak tamu yang akan membesuk warga binaan yang berasal dari luar kota Padang. Robiha melaporkan dari Padang.